Halo pecinta drama-drama haram, balik lagi di channel Comfort Zone. Dan kali ini gue akan gas lagi lanjutan cerita Ipar Adalah Maut episode 7 dan 8, yang ceritanya makin hari makin panas, makin liar, dan membuat kita geleng-geleng kepala sama kelakuan Aris dan Rani. Nah, sebelum kita lanjut, mari gue recap sedikit dulu episode sebelumnya biar kalian gak bengong di tengah jalan. Nah, di episode kemarin potensi masalah muncul ketika ibunya Rani dan Nisa tiba-tiba hadir di rumahnya Nisa. Dan di sana si ibu mengabarkan berita buruk karena rupanya sang ibu diceritakan sedang sakit dan harus check up ke Jakarta. Nah, kehadiran si ibu ini buat suasana rumah jadi tegang, apalagi untuk Aris dan Rani yang selama ini punya rahasia gelap di belakang semua orang. Nah, namun insting seorang ibu itu memang kuat banget ya, karena si ibu ini sempat menangkap mimik wajah Rani yang berbeda saat menyambut kedatangan Aris. Nah, lalu Yusuf, si cowok pendiam, perlahan mulai mendekati Rani. Perlahan tapi pasti mencoba mengisi hati Rani sedikit demi sedikit dengan memberikan perhatian kecil yang bikin dia makin yakin kalau perasaannya ke Rani ini udah nggak bisa dibohongin lagi. Lalu jangan lupa juga nasib dari Manda yang makin hari makin sakit hati sama kelakuan suaminya yang kepergok udah punya anak dari wanita lain. Nah, namun ada kata-kata dari Manda ke Nisa yang pelan-pelan mulai membuka mata Nisa, yang intinya kurang lebih begini, bahwa semua suami itu sama aja brengseknya katanya. Nah, membuat Nisa jadi membuka diri untuk melihat kelakuan Aris yang akhir-akhir ini Aris sering pulang telat tanpa alasan jelas, sampai izin dadakan bikin acara seminar palsu yang sebenarnya cuman alibi biar dia bisa punya waktu berduaan dengan Rani. Sampai suara wanita di balik kontak mencurigakan bernama Junaidi II yang sempat terdengar oleh Raya namun berhasil ditutup-tutupin sama Aris. Nah, Nisa kini mulai sadar kayaknya ada yang gak beres sama Mas Aris. Sampai pada kejadian akhir ketika rencana Aris dan Rani mau berduaan di akhir pekan akhirnya gagal total, karena Aris terpaksa ngajak Nisa dan Raya ke Bogor. Sementara Rani justru ikut acara glamping bareng teman-teman kampusnya ditemenin sama Yusuf. Nah, tapi namanya orang selingkuh ya, susah emang kalau nggak ngabarin. Nah, sampai akhirnya momen yang bikin dengkul Aris ini hampir copot pada saat Aris dan Rani ini lagi teleponan. Nisa mendapati Aris ketahuan sedang teleponan sama seseorang, dan di saat yang bersamaan juga Yusuf juga mendapati Rani yang juga kedapatan lagi teleponan sama seseorang juga, yang membuat Yusuf ini mengira, oh kayaknya Rani udah punya pacar nih. Sepertinya dia ada orang spesial yang mungkin saat itu sedang dicintai sama Rani. Dan dari situlah konflik besar mulai kebuka satu persatu. Apakah Nisa ini bakal melabrak Aris, atau dia akan tetap berpura-pura tidak tahu, atau justru ia mulai mengumpulkan bukti satu persatu. Dan itulah tadi beberapa kejadian penting rekap dari episode sebelumnya kalau kalian belum sempat nonton ya. Dan di video ini mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Inilah dia lanjutan cerita dari Ipar Adalah Maut the series episode 7 dan 8. And let's begin the story. Nah, di luar dugaan Nisa justru memilih diam dan menjauh dari sana. Sebenarnya ada rasa penasaran besar dalam hatinya, tapi ia menahan rapat-rapat. Nah, setelah selesai menelpon, Aris pun kembali menghampiri Nisa dan Raya. Menyadari ia meninggalkan mereka terlalu lama, Aris cepat-cepat membuat alasan. Katanya tadi dia habis ditelepon sama mahasiswa yang butuh konsultasi. Nisa cuman ngangguk-ngangguk aja. Nah, tapi raut wajahnya ini jelas nggak bisa bohong. Ada kecurigaan yang ia pendam, namun belum sempat ia bongkar. Nah, di tempat lain, Yusuf terlihat mendadak dingin setelah dia barusan ya ngelihat Rani telepon sama seseorang. Nah, saat Nisa sampai di rumah, ia langsung mencurahkan keresahannya kepada Rani. Ia bercerita tentang kejadian tadi pagi, bagaimana ia melihat Aris menelepon seseorang secara diam-diam. Seketika perasaan Rani berkecamuk, panik, takut, dan merasa bersalah. Karena dia tahu persis orang yang ada di telepon itu adalah dirinya sendiri. Nah, siang itu Nisa meminta bantuan Rani. Ia memohon agar Rani ini untuk membantunya menjadi mata-mata untuk ngawasin Aris, berjaga-jaga kalau suaminya ini benar-benar berbuat macam-macam. Nah, Rani hanya bisa menggenggam tangan kakaknya erat, sebuah genggaman yang menyimpan ketegangan dan rahasia besar. Dia cuma ngangguk dan berjanji akan mengawasi Mas Aris, meski dalam hatinya janji itu terasa seperti jurang baru yang siap menelan semuanya. Cai! Nah, di hari yang sama, Aris dan Rani kembali menyempatkan diri untuk check-in lagi. Untuk yang keberapa kalinya gue udah gak tahu, udah banyak banget. Dan siang itu, Rani memberitahu Aris hal yang membuat keduanya ini mulai tidak tenang. Jadi si Rani ini cerita, kalau Nisa semakin hari itu semakin curiga.
Karena gerak-gerik Aris ini belakangan ini mulai dari pulang telat sampai teleponan tadi pagi itu membuat Nisa itu lebih waspada dari biasanya. Jadi Rani ini memperingatkan Aris bahwa mereka berdua kini harus jauh lebih berhati-hati lagi cara mainnya. Nah, Aris hanya bisa mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia sadar alasan yang ia buat tadi pagi adalah kesalahan besar. Jadi ia sempat mengatakan bahwa ia sedang ditelepon sama mahasiswanya. Padahal itu justru memicu trauma lama. Maksudnya apa nih? Jadi karena dulu ya, saat Aris ngedeketin Nisa, status Nisa dulu adalah mahasiswanya si Aris. Nah, alasan yang dipakai Aris itu justru membuat seolah-olah Aris memang punya ketertarikan pada perempuan yang jauh lebih muda, terutama pada mahasiswi. Dan itu semakin membuat posisi mereka berdua tuh terasa genting. Nah, sementara itu di toko rotinya Nisa terlihat semakin gelisah. Jadi ia sedang mencatat laporan keuangan. Saat Dewi, salah satu karyawan ini, sempat bercerita tentang masalah rumah tangganya Manda. Nah, di sini si Dewi mengatakan bahwa suaminya Manda itu kok bisa ya bertahun-tahun berselingkuh tanpa ketahuan. Nah, karena suaminya Manda, ia mengganti nama kontak selingkuhannya dengan nama seorang pria. Nah, ucapan itu seperti pisau yang langsung menembus kepalanya Nisa. Sontak ia teringat sama suara perempuan yang Raya katakan melalui kontak Pak Junaidi II di ponselnya Aris. Terlintas kembali semua kejanggalan kecil yang selama ini ia anggap angin lalu. Dan semua kepingan itu mulai tersusun pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, Nisa kini merasa benar-benar takut dengan kemungkinan yang selama ini ia tolak untuk ia percaya bahwa Aris ini selingkuh. Nah, esok harinya di kampus, Rani langsung menyadari ada yang berbeda dari Yusuf. Tidak ada lagi tegur sapa hangat seperti biasanya. Tidak ada obrolan ringan, candaan kecil, atau perhatian-perhatian sederhana yang dulu selalu muncul tanpa diminta. Nah, kini yang tersisa hanya senyum tipis, dingin, kaku, dan ya jelas sekali sangat dipaksakan nih sikapnya. Nah, siang itu tiba-tiba Nisa muncul di kampus tanpa memberi kabar. Jadi kedatangannya itu memang sengaja mendadak gitu ya. Nah, pada saat mau masuk ke ruangannya Aris, ia sempat berpapasan dengan seorang wanita cantik dan menggemaskan yang baru saja keluar dari ruangan dosen. Dilihat dari arah jalannya, wanita itu sepertinya baru selesai bertemu Aris. Seketika hati Nisa mencelos, curiganya langsung meningkat. Nah, Aris buru-buru menjelaskan bahwa wanita tadi hanyalah dosen tamu dari Bandung. Jadi ucapannya tenang, namun tatapan Nisa masih penuh tanya. Tak lama kemudian, Rani bertemu Yusuf di perpustakaan. Nah, Yusuf tampak menjaga jarak sekarang ya, bahkan cenderung menghindar. Dengan suara pelan dari biasanya, ia mengaku bahwa ia sengaja membatasi diri dari Rani. Ia gak mau berharap lebih pada Rani. Ia tahu bahwa saat itu Rani sedang dekat dengan seseorang. Setelah Yusuf mendapati Rani habis teleponan kemarin ya. Nah, di sini Rani mencoba meyakinkan, aku lagi gak deket sama siapa-siapa kok mas, jawabnya. Dan jawaban itu seolah membuka kembali harapan kepada Yusuf. Nah, namun meski begitu, Yusuf tetap berusaha cool. Ia mengangguk singkat lalu memilih pergi. Nah, tapi langkahnya terlihat berat karena seolah ada sesuatu yang masih mengganjal. Nah, karena perkataan Rani barusan itu membuat Yusuf jadi kepikiran sepanjang siang. Jadi ia kurang fokus, pikirannya pecah di mana-mana. Apa benar Rani membuka hati buat dirinya? Nah, sementara itu sikap Yusuf yang tiba-tiba menjaga jarak membuat Rani ikut resah. Karena di depan teman-temannya, Rani ini berusaha menegaskan lagi bahwa dirinya ini memang tidak sedang dekat dengan siapapun. Nah, tapi tatapannya kosong, pikirannya entah kemana. Nah, semua berubah ketika pesan masuk dari Aris. Ekspresi Rani langsung berubah drastis, gelisah bercampur antusias. Nah, saat Aris mengajaknya bertemu, dunia Rani seperti berhenti sesaat. Dan disitulah jelas terlihat bahwa apapun yang ia ucapkan pada Yusuf, hatinya masih terikat pada seseorang yang seharusnya tidak ia cintai, yaitu Mas Aris. Nah, di tempat lain, Manda yang masih sibuk menyelidiki siapa sebenarnya wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Saat itu ia sudah nggak bisa lagi menahan kecewa yang semakin menumpuk dan akhirnya pecah. Ia menangis saat curhat pada Nisa. Dengan suara bergetar, Manda berkata bahwa seharusnya sejak awal ia percaya pada perasaan dan instingnya sendiri. Dan perkataan dari Manda itu langsung menusuk pikiran Nisa. Ia mulai teringat lagi pada tanda-tanda aneh Aris akhir-akhir ini. Mulai dari nama kontak Junaidi II yang suaranya kayak suara perempuan, izin-izin mendadak gak jelas, hingga kemunculan dosen tamu yang sempat ia temuin kemarin, sehingga rasa curiga Nisa itu kembali menguat. Nah, saking gelisahnya,
Nisa buru-buru nelpon Rani untuk meminta bantuan, untuk mencari tahu asal-usul dosen Tami itu siapa. Nah, padahal saat itu Rani sedang bersama Aris di hotel. Terkejut? Iya, dia langsung panik. Rani buru-buru membuka laptop setelah dapat telepon dari Nisa. Dan ia memutar suara-suara gaduh yang seolah-olah ia berada di kelas. Aris hanya bisa geleng-geleng melihat betapa cepatnya Rani memutar skenario itu. Nah, keesokan harinya Aris mendadak meminta izin lagi kepada Nisa karena ia harus menghadiri acara dosen. Nah, mendengar itu, rasa curiga Nisa makin menjadi-jadi. Ia malah menyuruh Rani untuk ikut dengan Aris dengan alasan ia ingin Rani memantau Aris dan memberikan laporan bila ada yang mencurigakan. Nah, sayangnya Nisa tidak sadar bahwa tindakannya itu justru langkah yang salah, bahkan menjadi keuntungan besar bagi Rani. Karena justru keinginan Nisa itulah yang membuat Rani bisa terus berada di sisi Aris. Dan kini Rani terlihat semakin agresif, semakin berani, semakin meminta waktu Aris lebih banyak dari sebelumnya. Nah, saat di acara kampus, ya Aris memang benar-benar sibuk berinteraksi dengan dosen-dosen lain. Nah, saat Nisa nelpon, Aris nggak sempat ngangkat. Nah, Nisa langsung panik. Ia kembali menghubungi Rani dan minta laporan untuk memfoto keberadaan Aris sebagai bukti ia benar-benar ada di acara itu. Nah, namun rasa cemasnya belum hilang. Hatinya tetap terasa bahwa Aris sedang menyembunyikan sesuatu. Nah, malam harinya situasi semakin jauh dari batas berbahaya. Rani semakin berani. Ia nekat masuk ke kamar Aris di hotel. Malam itu mereka mulai membicarakan strategi. Bagaimana mereka harus lebih berhati-hati ketika kembali ke Jakarta nanti. Bagaimana cara menghindari kecurigaan Nisa. Dan bagaimana menyiasati waktu agar tetap bisa bertemu. Di balik percakapan itu, ya Rani memang terlihat sangat gembira sekali ya. Karena ia tidak menyangka bahwa justru Nisa lah yang membuat Rani bisa berada di hotel yang sama dengan Aris. Nisa lah yang memaksanya ikut. Nisa lah yang tanpa sadar membuka ruang bagi mereka berdua untuk bermalam di tempat yang sama. Jadi serba Nisa salahnya nih, Mang. Nah, keesokan harinya setelah mereka kembali ke Jakarta, Nisa dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga. Jadi ia menemukan bekas foundation yang menempel jelas di kerah baju si Aris. Warna dan teksturnya ini sangat mencolok, seperti tanda yang sengaja tertinggal. Hatinya langsung tercekat gitu ya. Nisa tahu Aris kemarin kan sama Rani gitu ya. Apa benar Aris sempat kabur dan di luar pengawasannya Rani gitu ya. Nah, tapi melihat bekas foundation itu rasanya seperti tamparan. Nisa ingin langsung menanyakan hal itu kepada Aris. Nah, namun sebelum emosi meledak, Rani buru-buru menahannya. Dengan suara lembut, Rani mengatakan, "Kak, sebelum ada bukti yang jelas, jangan dulu diomongin. Takut nanti malah berantem besar sama Mas Aris." Nah, namun ucapan itu justru menambah rasa aneh di hati Nisa. Ada rasa seperti Rani sedang menutupi sesuatu. Ada nada defensif yang tidak biasa. Nah, di sisi lain Rani langsung panik ya, karena bekas foundationnya diketemuin sama kakaknya kemarin. Untung kakaknya nggak sadar ya kalau foundation itu sebenarnya punya Rani. Karena panik, dia tahu persis itu foundation miliknya, dan foundation itu jadi satu-satunya bukti fisik yang bisa membongkar semuanya. Tanpa berpikir panjang, Rani diam-diam membuang foundation itu ke tempat sampah, berharap jejaknya hilang selamanya. Nah, dalam kondisi hati yang kacau, Nisa berangkat ke toko roti sambil terus memikirkan bekas foundation tadi. Ia berusaha menahan tangis, tapi pikirannya itu tidak fokus. Hingga akhirnya, jedar! Mobilnya menabrak gerobak tukang bakso. Nah, beruntung ia tidak terluka, tapi emosinya benar-benar ambruk. Nah, Rani yang panik saat itu karena bekas foundationnya ketahuan sama kakaknya, langsung menghubungi Aris dan mengabarkan bahwa bekas foundation itu sudah ditemukan Nisa. Tapi untung Nisa nggak sadar kalau itu foundation milik Rani gitu ya. Aris langsung pucat. Ia sangat tahu kalau Nisa sudah curiga, ia akan terus menggali terus sampai menemukan jawabannya. Nah, di tengah kepanikannya, Nisa akhirnya menelepon Manda sambil menangis. Suaranya pecah, kalimatnya patah-patah. Tapi ada satu hal yang jelas. "Manda, aku yakin Mas Aris ini selingkuh di belakang aku." Manda segera menjemputnya dan membawa Nisa ke toko roti untuk menenangkan diri. Ia tidak ingin apa yang terjadi pada rumah tangganya terulang juga pada Nisa. Manda mencoba menasihatinya dengan bijak. "Nis, jangan cuma pakai perasaan. Cari bukti yang jelas. Kalau cuma asumsi, kamu bisa hancur sendirian." Nah, malamnya begitu pulang ke rumah, semua ketegangan pecah ya.
Aris dan Nisa saat itu terlibat pertengkaran besar yang sudah lama tertahan akhirnya meledak juga. Jadi saat itu Nisa menuntut penjelasan soal foundation di baju Aris tadi siang. Aris berusaha menenangkan sambil merangkai alasan seadanya. Nah, dari lantai 2, Rani diam-diam menguping pertengkaran itu. Wajahnya pucat. Ia tahu betul dialah sumber masalahnya. Namun ia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Nah, pertengkaran itu berlanjut sampai pagi. Rumah terasa dingin dan sunyi, berbeda dari biasanya. Bahkan ketika Aris pergi bekerja, tidak ada salam, tidak ada senyum, ini hanya senyum palsu. Hanya ada sunyi yang menekan. Cielah. Nah, di tengah suasana rumah yang retak, dunia Rani justru berubah arah. Yusuf yang kemarin kan sempat menjauh ya, karena melihat Rani teleponan dengan seseorang, kini kembali menunjukkan sikap hangat. Ia mencoba membuka obrolan lagi, membuka hati lagi, bahkan mengajak Rani ini untuk makan bersama. Nah, Rani memanfaatkan momen itu, ia bahkan meminta izin sama Nisa untuk boleh mengajak Yusuf makan malam di rumah. Jadi sebenarnya Rani bukan benar-benar suka sama Yusuf, melainkan ia hanya ingin membangun kesan bahwa ia dan Yusuf ini sedang dekat, seolah menjadi pasangan baru. Tujuannya kan jelas, membuat Nisa dan orang-orang sekitar, termasuk teman-teman kampusnya Rani ini, percaya bahwa Rani ini sudah punya gebetan, yakni si Yusuf. Sehingga tidak mungkin Rani terlibat dalam hal-hal lain, apalagi dengan Aris. Nah, tapi dibalik senyum dan usahanya itu, hati Rani tetap bergejolak. Karena yang dia inginkan hanyalah Aris. Dan semakin hari, ia semakin tidak ingin melepaskannya. Nah, keesokan harinya suasana rumah kembali berubah setelah Nisa mendapatkan kabar dari uaknya di Garut. Jadi si uak ini mengabarkan kalau sang ibu kepleset di kamar mandi dan kini sedang dirawat di klinik. Dan tanpa pikir panjang, Nisa langsung berangkat ke Garut. Aris dan Rani sebenarnya sempat menawarkan diri untuk ikut, tapi Nisa tampak memaksa. Ia bersikeras ingin pergi sendirian. Ia bahkan berkata agar Aris dan Raya ini tetap di rumah saja bersama. Nah, begitu Nisa berangkat, rumah mendadak sunyi. Tidak butuh waktu lama, Rani memberikan kode keras. Ia menyuruh Raya tidur lebih cepat, lalu menghampiri Aris yang sedang bermain dengan anaknya. Dengan tatapan penuh nafsu, Rani menarik Aris ke kamar. Aris sempat ragu, namun Rani saat itu begitu agresif hingga Aris tidak punya banyak ruang untuk menolak. Sementara itu di Garut, Nisa mengurus ibunya dengan penuh perhatian. Di sela-sela menjaga, ia menelepon Rani. Ia tidak mengetahui bahwa adiknya itu sedang duduk berduaan bersama Aris, makan lontong sambil saling lempar senyum. Nah, Rani menjawab telepon Nisa dengan suara normal, berusaha menyembunyikan napas tersengal dan wajah merahnya. Nah, esok harinya lagi-lagi memanfaatkan momen Nisa yang ada di Garut, Rani semakin menjadi-jadi. Ia berkali-kali menyuruh Bibi ART untuk pulang lebih cepat. Bahkan keesokan harinya ia meminta si Bibi ini belanja lebih lama agar rumahnya kosong lebih lama. Rani benar-benar memeras setiap peluang untuk bisa berduaan dengan Aris. Nah, sementara Aris dan Rani berduaan mulu ya di rumah. Nah, Yusuf yang dari kemarin mencari Rani di kampus, rupanya ia sadar juga, kok Rani udah berapa hari nih nggak datang-datang ke kampus. Ia khawatir, karena Rani tuh udah nggak masuk kelas lagi. Kemudian ia menelepon Rani. Nah, namun saat itu Rani lagi berduaan sama Aris. Nah, Aris yang mendengar suara Yusuf dari kejauhan justru menertawakannya. Dengan nada mengejek, Aris seperti menunjukkan bahwa ia telah memiliki Rani sepenuhnya gitu ya. Nah, setelah itu mereka berdua terus melakukannya. Pagi, siang, malam, Rani terlihat sangat menikmati kebersamaan itu. Seolah lupa bahwa ibunya sedang sakit di Garut. Yang ada di pikirannya hanyalah satu. Selama Nisa jauh, ia ingin memanfaatkan momen sama Aris sepuasnya. Nah, hingga pada suatu siang, Aris kedatangan tamu yang tak terduga. Kakaknya Aris, Mbak Rohma, tiba-tiba datang. Saat itu Aris dan Rani sebenarnya sedang asik di ruang tengah. Nah, mereka mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu dan langsung panik. Rani buru-buru menyelinap ke lantai atas dan gak lama kemudian Rani turun sambil pura-pura sibuk di dapur. Nah, melihat Rani, Mbak Rohma ini terkejut. Kok Rani masih ada di Jakarta? Kenapa Rani nggak ikut ke Garut? Kan ibunya lagi sakit. Pertanyaan dari Mbak Rohma ini penuh keheranan. Ada pandangan curiga yang mulai muncul, meski belum ia ungkapkan. Nah, di tempat lain, sang ibu di Garut ya, merasakan hal yang sama sebenarnya. Dari penglihatan sepertinya ada yang disembunyikan sama Nisa. Ia bisa melihat dari sorotan mata Nisa yang tidak seperti biasanya. Nah, namun Nisa menutup rapat kecemasannya. Tidak ingin menambah beban ibunya yang sedang sakit. Nah, kecurigaan semakin kuat ketika Mbak Rohma ini duduk di ruang tamu makan siang bersama ya. Dan tanpa sengaja ia melihat interaksi kecil antara Aris dan Rani. Saat memberikan tisu ke Aris, tatapan Rani ini
terlalu lembut, terlalu nyaman, terlalu berbeda gitu ya. Ada kehangatan yang tidak pantas terlihat di antara ipar. Perasaan Mbak Roma ini langsung tidak tenang. Ia nggak bodoh. Instingnya ini sebagai kakak perempuan tuh langsung menyala-nyala. Nah, sebelum pulang, ia mendekati Aris dan memberikan nasihat yang langsung menembus hatinya. Nada lembut, tapi setiap kata tuh menusuk tajam gitu ya. Riz, jaga istrimu baik-baik. Ingat, dulu kamu ngejar Nisa sampai sebegitunya. Jadi jangan sia-siain apa yang sudah kamu perjuangkan. Aris hanya terdiam, kata-kata itu seperti pukulan telak di hatinya. Ia berdiri mematung, melihat kakaknya pergi sambil merasa dadanya sesak nih orang pasti. Nah, itulah tadi rangkuman cerita Ipar Adalah Maut episode 7 dan 8. Jadi hari itu rumah yang biasanya hangat mendadak terasa asing bagi Aris dan Rani. Semua yang mereka sembunyikan perlahan mulai retak, seperti tembok tipis yang tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Nah, di Garut, Nisa masih berusaha tersenyum di depan ibunya, tapi sorot matanya tidak bisa menipu siapapun. Dunia Aris dan Rani pelan-pelan memanas, dunia Nisa pelan-pelan hancur. Sampai kapan kebohongan itu bisa mereka tutupi? Nah, di episode berikutnya semua mulai berubah karena Nisa tiba-tiba mulai bergerak diam-diam. Dan sebuah kejadian besar akan mengguncang semuanya. Siapa yang bakal buka kartu duluan? Siapa yang akan tersakiti paling dalam? Dan yang paling penting, apakah ini awal dari runtuhnya rumah tangga Aris atau awal dari kehancuran Rani sendiri? Dan jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya. Mungkin itu aja dari gua. Semoga video ini bisa memberikan kalian hiburan. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan subscribe untuk mendukung kita untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video, and thanks for watching. Gua Adam signing off, and bye-bye guys.